Nando tersenyum dan mencoba mengendalikan kerumunan yang gaduh. Baiklah, mari kita tenang karena pertempuran belum berakhir. Kita mungkin memenangkan ronde ini, tetapi masih ada 2 ronde lagi. Waspada dan jangan lengah. Kita harus memanfaatkan semangat yang meningkat ini dan mengalahkan mereka sekaligus. Kalahkan mereka, kalahkan mereka. Semua orang mulai bernyanyi, darah mereka mendidih. Kinan juga dipengaruhi oleh gairah mereka yang membara. Dia mengikuti selama 2 putaran berikutnya, mendukung pasukan dari garis samping. Setelah pasukan Nando memenangkan pertempuran udara, itu memulai efek domino. Pertempuran laut dan pertempuran darat juga menyapu satu sisi. Bagaikan anak panah yang tajam, peleton Nando menembak musuhnya dengan mudah. Latihan yang berlangsung selama beberapa hari akhirnya berakhir. Kemenangan adalah milik Nando. Pada saat itu diumumkan, semua orang bersorak. Mereka tidak menyangka akan menang sebanyak itu. Tidak ada kerugian, mereka telah memenangkan segalanya. Sebuah kemenangan yang sempurna untuk berbicara. Ini menghapus ingatan akan kehilangan mereka sebelumnya. Balas dendam adalah milik mereka. Pertempuran ini juga memberi mereka banyak pencerahan dan banyak pengalaman. Seluruh peleton mengerti bahwa kerugian kecil tidak selamanya. Dengan tekad dan kerja keras yang cukup, kesuksesan pada akhirnya akan datang. Mereka menjadi lebih dewasa secara psikologis. Nando yakin timnya tidak akan mudah dijatuhkan apapun bencana yang akan menimpa mereka di masa depan. Demikian pula, mereka telah belajar untuk tidak menertawakan atau lengah setelah menang. Kesimpulannya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mereka akan terus berbaris, bangga dengan tim dan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pertandingan ini tidak hanya membawa mereka kemenangan tetapi juga perubahan sikap, dan ini adalah hadiah yang lebih penting karena sikap memutuskan segalanya. Tentu saja, kemenangan itu harus dirayakan juga. Untuk merayakan kemenangan ini, seluruh kubu memutuskan untuk mengadakan pesta. Dari sudut pandang Yanda dan yang lainnya, Kinan adalah kontributor terbesar. Jadi mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih padanya tetapi dia menolaknya. Nona Kinan, Anda harus datang ke pesta. Bagaimana kita bisa mengadakan pesta tanpa pahlawannya? Yanda mencoba yang terbaik untuk mengubah pikirannya. Reno bergabung tetapi dia tidak tergerak. Pertama, saya rasa saya tidak berkontribusi apa-apa. Saya hanya memberikan dukungan teknis. Kemenangan itu karena semua orang berkontribusi dengan adil. Kedua, saya tidak suka lingkungan yang ramai seperti ini tetapi saya berterima kasih karena telah memikirkan saya. Tapi kamu harus datang, semua orang menunggumu. Aku pikir aku akan mundur dari yang satu ini, bersenang-senanglah atas namaku. Sikap Kinan sama ditentukannya seperti sebelumnya. Bukannya dia keberatan bergaul dengan mereka, tetapi dia benar-benar tidak suka acara yang terlalu ramai. Dia tidak ingin menjadi pahlawan karena dia tidak tahu bagaimana menangani perhatian. Dia lebih suka jika mereka membiarkannya begitu saja. Melihat tekadnya, Yanda dan gengnya memilih untuk menghormati keputusannya. Namun, Nando tetap mengajak mereka semua untuk makan malam yang nikmat sebelum meninggalkannya. Kinan berbalik untuk beristirahat. Sudah beberapa hari yang sibuk untuknya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Ini karena, setelah perayaan singkat ini, akan ada pertempuran lain yang akan datang. Mereka tidak bisa bersantai sepenuhnya karena ini bukan akhir. Malam itu hanya nafas. Saat kubu Nando merayakannya, kubu Arga tercekik dalam kabut yang menyesakan. Sekelompok idiot, semua tidak berguna. Arga sangat marah setelah dia kalah dalam latihan. Dia mengotori kantornya. Abim berdiri di sampingnya dengan hati-hati dan mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Bos, Nando hanya beruntung kali ini menang. Mereka bukan pesaing kita,
jangan khawatir, kita akan mendapatkannya lain kali. Arga memelototinya dengan kejam. Apa katamu, beruntung? Abim mengangguk dengan hati gemetar. Itu benar, mereka hanya beruntung kali ini. Keberuntungan bisa membawa mereka kemenangan telak. Aku juga ingin keberuntungan seperti itu. Sekelompok idiot. Apa yang aku katakan kepada kalian sebelum latihan? Aku bilang kita hanya bisa menang, dan hasilnya, kita tidak memenangkan apapun. Sekelompok idiot, kalian telah menghancurkan segalanya. Memikirkan rencana induknya yang berantakan, Arga sangat marah sehingga dia bisa membunuh seseorang. Tidak, bukan hanya seseorang, dia ingin membunuh Nando dan Kinan itu. Jika memungkinkan, dia ingin mencabik-cabiknya. Bos, ini semua salah Kinan. Abim menambahkan dengan geraman, jika bukan karena dia, kita tidak akan kalah. Semuanya berubah saat dia tiba. Arga menyipitkan matanya dengan niat mematikan. Itu benar, ini semua salah perempuan murahan itu. Bos, kita harus menyingkirkannya entah bagaimana atau dia akan terus menghalangi kita. Abim melangkah maju dan merendahkan suaranya untuk berkata. Arga memandangnya dan menjawab, kamu pikir aku tidak tahu itu? Kamu pikir begitu mudah melakukan itu? Kinan dikelilingi oleh seluruh pasukan, dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Jika dia bisa membawanya keluar dengan mudah, dia akan melakukannya sejak lama. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa membiarkan dia begitu saja? Arga menyeringai. Tentu saja tidak. Ada lebih dari satu cara untuk menyingkirkan seseorang. Bos, ide bagus apa yang ada dalam pikiranmu? Abim bertanya dengan kaget. Sebelum Arga bisa menjawab, teleponnya berdering. Itu dari Agnes. Mata gelap Arga bersinar sebentar saat dia mengangkat telepon. Halo, Kak. Aku dengar kamu kalah kali ini, kan? Agnes bertanya dengan acuh tak acuh tapi nadanya tegas. Iya, kamu tidak salah dengar. Terkejut bahwa dia masih memiliki keberanian untuk mengakui itu, Agnes tertawa tanpa ekspresi. Kamu kalah, Kak Arga? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus memenangkan kedua kompetisi? Kekalahanmu telah membuat rencana kita menjadi kacau balau. Lebih dari kacau, rencananya benar-benar hancur. Jika Arga bisa memenangkan dua pertandingan, maka keluarga Alvarendra punya cara untuk segera menjadikannya pemimpin unit naga terbang. Batas setengah tahun yang seharusnya akan dibatalkan dan mereka akan membuatnya dinobatkan sebagai pemimpin sesegera mungkin. Itu akan memungkinkan mereka untuk berurusan dengan keluarga Dirgantara lebih cepat. Tapi dia kalah. Sekarang dia melakukannya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk terus mendukung Arga memarahi dirinya sendiri karena telah memasang taruhan buruk pada Arga. Pria itu tidak sebaik yang dia klaim. Arga tidak terdengar takut sama sekali. Dia menjawab, kekalahan ini memang di luar dugaanku tapi tolong percayalah. Ini bukan niatku. Faktanya, kamu kalah. Kamu melepaskan kesempatan yang begitu berharga. Aku ragu untuk melanjutkan kolaborasi kami jika aku benar-benar jujur. Oleh karena itu, Arga Siregar, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu bisa untuk menyelamatkan situasi ini, kerjasama kita berakhir. Kilatan dingin muncul di mata Arga tetapi tidak tercermin dalam kata-katanya. Nona Agnes, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Mohon tunggu kabar baik dariku. Sebaiknya kau jangan mengecewakan kami atau kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Dengan itu, Agnes menutup telepon. Arga meletakkan teleponnya perlahan. Matanya terbakar kebencian. Tidak ada yang bisa mengancamnya seperti itu, bahkan keluarga Alvarendra pun tidak. Tidak peduli, suatu hari, dia akan memiliki orang-orang berlendir di bawah kakinya. Untuk saat ini, dia akan menggunakan mereka untuk berurusan dengan keluarga Dirgantara terlebih dahulu.
Tapi sebelum itu, dia harus berurusan dengan Kinan itu. Saat rencana terbentuk di benaknya, bibir Arga melengkung membentuk senyum darah. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan pertanda buruk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.